Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherlina Kewa. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai MC akan memandu jalannya webinar pada siang sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini dan atas kehendaknya, acara webinar Perempuan Berkisah pada siang sore hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Webinar perempuan merupakan webinar yang berkisah yang akan membahas tentang bagaimana cara perempuan melakukan sesama perempuan dan bagaimana dia bisa menolong seorang perempuan. Diharapkan dengan webinar ini dapat memotivasi perempuan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan seorang narasumber yang sangat memotivasi, yang dikenal perempuan kuat, tangguh, dan bisa dibilang pemberani. Halo, selamat siang para hadirin peserta webinar Perempuan Berkisah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memandu acara agar acara ini dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan dengan adanya webinar ini menambah motivasi dan semangat kita menjadi seorang wanita yang lebih baik lagi ke depannya. Webinar kita kali ini akan diisi oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Salsabila Azhara, yang mana seorang wanita kuat, tangguh, berkarir, cerdas, dan memiliki jiwa keibuan. Nah, setelah webinar ini diisi oleh Ibu Salsabila Azhara, kita masuk ke segmen tanya jawab dan kuis berhadiah untuk hadirin sekalian yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Salsabila Azhara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggil saja Ibu Salsabila Azhara. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhara, umur saya 20 tahun, dan kali ini saya bakalan ngejelasin dan berbagi cerita bagaimana pengalaman hidup remaja yang hamil di luar nikah. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa slide yang akan saya jelaskan. Pada slide pertama, di sini terdapat data WHO tahun 2012, yang dimana ditemukan sekitar 16 juta anak perempuan yang berusia 16 sampai 19 tahun yang telah berhasil melahirkan di bawah umur atau hamil di luar nikah, dan 2 juta anak perempuan yang telah berhasil melahirkan pada setiap tahunnya. Padahal yang saya tahu, hubungan seks dan kehamilan sebelum nikah tuh dia terjadi pada kelas sosial dan semua latar belakang yang etnis. Dan padahal kehamilan remaja menyebabkan dampak yang serius terhadap kondisi fisik maupun psikologis remaja pada saat ini. Di sini saya akan ngejelasin slide kedua, yang dimana saya juga bakalan berbagi cerita sedikit kepada teman-teman, dan saya bakal ngasih tahu kronologi yang sering terjadi di lingkungan saya, yang dimana pada respon yang diberikan remaja pada saat pertama kali mengetahui kehamilan, mungkin ada yang shock, ada yang berusaha positive thinking, ada yang berusaha buat nenangin diri sendiri dulu, buat memikirkan kedepannya bagaimana. Yang kedua, mulai beradaptasi dengan perubahan-perubahan, yang dimana mungkin dia di sekolahnya yang dulu terlihat baik di mata teman-temannya, apalagi kalau misalkan ini terjadi pada siswa yang berprestasi, mungkin bisa saja tuh namanya jadi tercoreng di sekolahannya, mungkin saja juga tidak bisa melanjutkan studi mereka, ya kan. Mungkin saya nggak tahu sih ya bagaimana perasaan teman-teman yang pernah mengalami ini, cuman mungkin ini bakalan berdampak buruk kalau hal itu terjadi kepada saya. Dan di sini ada reaksi terhadap respon dari lingkungan, yang dimana mungkin yang tadinya dia jadi wanita yang ceria menjadi wanita yang sering berdiam diri, terus mungkin ada yang kayak masih berbohong atau menutupi kehamilannya dia sampai orang tuanya ini tahu sendiri.
maksudnya tahu sendiri tuh sampai mengetahui dari mungkin dari orang lain gitu, apa mungkin sampai nemu bukti atau segala macam ya kan teman-teman. Terus yang keempat di sini menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi dan keputusan-keputusan yang diambil. Yang dimaksudnya itu adalah ketika tekanan-tekanan dari lingkungan berupa ancaman, pergunjingan, dan juga kekecewaan dari pihak keluarga, apalagi pihak orang tua. Mungkin ada orang tua yang merasa kecewa, apalagi kayak ngerasa dihianatin gitu sama anaknya, karena mungkin apa yang dilakukan oleh remaja pada saat ini, apalagi remaja sekarang sudah bisa sudah bisa mengambil keputusan yang menurut mereka tuh ini tuh salah banget jalannya gitu kan. Ini tuh bakalan ngebuat orang tua mereka tuh merasa sakit banget, kecewa. Dan yang terakhir, terdapat mulai menerima dan menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dan di sini mungkin ada bukan dua opsi ya, ada dua contoh. Kayak contoh pertama mungkin yang dimana ada sebagian remaja yang menjalani hidupnya sebagai layaknya ibu pada dasarnya, yang dimana mungkin dia berusaha buat mengurusi anaknya sampai kayak ya udahlah, mau apa yang orang lain omongin tentang diri itu dia nggak peduli gitu kan. Nah di sini ada yang contoh kedua, yang dimana pas dia udah lahirin dia ngerasa dia baby blues apa gimana. Soalnya kan biasanya kalau orang melahirkan itu kadang ada beberapa wanita yang mengalami baby blues. Nah mungkin karena efek baby bluesnya ini, apalagi dia di bawah umur ya kan, anaknya ditelantarin gitu aja. Dan teman-teman di sini saya mempunyai sedikit cerita yang dimana hal itu terjadi pada lingkungan saya sendiri, yang dimana saya mengadopsi anak yang hasil dari hamil di luar nikah. Jadi saya ketemu dengan anak ini pada saat dia umur 2 minggu, dan diurusin sama orang tuanya itu juga cuman umur seminggu. Jadi sisanya itu dia hidup sama tantenya. Jadi saya ketemu sama bayi ini, sebelumnya tuh dia gak punya nama sama sekali. Jadi saya berusaha ngasih nama gitu kan, namanya Asila. Sekarang umurnya udah mau 1 tahun, tanggal 20 Juni nanti. Yang dimana kenapa saya memilih buat ngadopsi bayi tersebut, karena alasan pertama saya suka sama anak kecil. Ya mungkin di umur 20 tahun saya ini juga ngapain sih saya gitu kan ngadopsi anak, padahal masih banyak loh kegiatan yang lain yang masih bisa saya lakukan. Padahal ya umur 20 tahun menurut saya juga seharusnya saya masih bisa main sama anak-anak, maksudnya main sama anak-anak seumuran saya gitu kan, nggak yang harus selesai pulang kerja, selesai pulang kuliah saya harus ngurusin anak. Tapi ini udah jadi pilihan saya sendiri, yang dimana saya ngerasa kasihan sama bayi tersebut, yang dimana dari kecil belum sama sekali tidak dapat kasih sayang dari seorang ibu dan seorang ayah, yang dimana ya udah setelah lahir udah ditelantarin gitu aja ya kan. Apalagi yang saya tahu ekonomi dari keluarga tersebut tuh sangat amat kurang, yang dimana yang ngebuat saya jadi terketuk pintu hati saya yang buat ngadopsi bayi tersebut. Ya mungkin banyak yang belum tahu juga kalau saya ngadopsi bayi pada umur yang masih muda juga sih sebenarnya. Saya nggak tahu langkah yang saya ambil ini salah apa benar, cuman emang niat saya tuh sebenarnya pengen ngebantu gitu kan, karena yang saya tahu juga ekonomi dari keluarganya tersebut sangat amatlah kurang lah gitu. Nah seiring berjalannya waktu juga ternyata saya baru tahu kalau si bayi tersebut itu
umur ibunya baru 15 tahun gitu teman-teman, baru 15 tahun. Dan yang saya tahu juga pas mau minta pertanggungjawaban dari seorang ayahnya seorang bayi tersebut itu, dia mau mengasuh bayi tersebut kalau hasil DNA-nya itu sama seperti hasil DNA-nya sendiri gitu teman-teman. Mungkin karena kekurangan biaya juga ya kan, karena kan yang saya tahu juga kalau tes DNA juga gak murah gitu, butuh uang yang banyak. Jadi ya lebih baik bayinya tuh udah gak usah hidup tanpa seorang bapak gitu ya. Merasa kasihan gitu kan, apalagi si bayi tersebut lahir secara prematur, yang dimana dia lahir sebelum waktunya. Dia lahir pada umur 8 bulan, yang sampai saya pas ketemu dia tuh beratnya dia tuh baru 2,4 kg. Sangat amatlah miris sekali buat bayi tersebut gitu kan. Ya udah teman-teman, sekian pengalaman cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Darel. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang mendorong anak untuk melakukan hal menyimpang tersebut. Nah, silakan Ibu Salsabila Zahra untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Darel, yang dimana menurut saya atau dari pengalaman lingkungan saya, biasanya faktor yang mendukung atau faktor yang mendorong anak untuk melakukan tersebut adalah dari faktor eksternalnya, yang dimana dari cara pergaulannya dia atau lingkungan mainnya dia sendiri yang mendukung untuk dia melakukan tersebut, atau mungkin dia melihat teman-temannya yang sudah menikah, atau mungkin dari apa yang membuat dia menjadi seperti itu. Biasanya sih dari faktor eksternalnya. Dan ada juga beberapa remaja mungkin yang tidak direstui orang tuanya, jadi membuat dia atau mendorong dia untuk melakukan hal tersebut agar direstui oleh orang tuanya. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu Saudari Salsabila. Dapat kita simpulkan bahwa wanita dapat melakukan apa saja, wanita berdaya, dan wanita tidak memiliki batasan berkarir. Terima kasih wanita kuat, terima kasih wanita tangguh. Demikian pemaparan webinar pada sore hari ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi semua perempuan. Saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat sore.